Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Cornelius Manalu, MPM 1640 30 20 30. Saya adalah mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Borneo Tarakan jurusan Teknik Elektro. Di sini saya akan mempresentasikan tugas metodologi penelitian saya yang berjudul penulisan daftar pustaka. Daftar pustaka sering diidentikan dengan kutipan, tetapi kutipan secara sederhana ialah semua kalimat atau paragraf yang bukan berasal dari ide atau tulisan Anda. Biasanya seseorang penulis atau pengarang mengambil tulisan orang lain untuk menjadi bagian dari tulisannya. Jenis kutipan. Yang pertama, kutipan langsung, yaitu menulis ulang ide orang lain sesuai dengan aslinya. Kemudian, kutipan tidak langsung, yaitu merupakan penulis mengambil ide orang lain kemudian merangkainya dengan kalimat sendiri. Daftar pustaka. Daftar pustaka ialah berisikan tentang sumber-sumber dari bacaan yang digunakan sebagai bahan acuan untuk menulis karya ilmiah. Adapun unsur-unsur yang dibutuhkan dalam menulis suatu daftar pustaka ialah yang pertama, nama pengarang, tahun terbit, judul penerbit, kota terbit, kemudian URL atau sumber referensi dikutip dari artikel internet. Kemudian metode penulisan kutipan dan daftar pustaka. Yang pertama adalah Turbine Style, kemudian Vancouver Style, kemudian Chicago Style, kemudian American Psychological Association atau APA Style, kemudian Harvard Style, kemudian kombinasi dari berbagai style. Ya, dalam presentasi kali ini kita akan bahas tentang metode penulisan daftar pustaka dengan menggunakan Harvard Style. Harvard Style. Aturan penulisan daftar pustaka dengan model Harvard Style, yaitu yang pertama, sumber kutipan yang dinyatakan dalam karya ilmiah harus ada dalam daftar pustaka sebaliknya. Kemudian literatur yang dicantumkan dalam daftar pustaka hanya literatur yang menjadi rujukan dan kutipan dalam karya ilmiah. Kemudian daftar pustaka ditulis atau diketik satu spasi berurutan secara alfabetis tanpa nomor. Kemudian jika literatur ditulis oleh satu orang, nama penulis ditulis nama belakangnya lebih dahulu, kemudian diikuti singkatan. Kemudian penulisan daftar pustaka tidak boleh menggunakan et al. Sebagainya, pengganti nama tulisan kedua dan seterusnya, atau berbeda dengan penulisan sumber kutipan seperti yang dijelaskan. Kemudian kata penghubung seorang atau beberapa penulis dengan penulis terakhir menggunakan kata dan atau tidak menggunakan simbol dan, seperti tidak menggunakan kata penghubung and walaupun literaturnya berbahasa Inggris, kecuali naskah ditulis menggunakan bahasa Inggris. Kemudian cara penulisan situs daftar pustaka berbeda-beda bergantung pada jenis literatur pustaka menjadi referensi. Untuk lebih jelas, ya, cara penulisan daftar pustaka. Dalam penulisan daftar pustaka dalam setiap sumbernya memiliki cara penulisan yang berbeda. Yang pertama, jika daftar pustaka itu melalui buku, teks, aturan penulisan nama belakang, singkatan atau inisial, nama depan, nama tengah, tahun terbit, judul buku, cetak miring, edisi buku, nama penerbit, kota penerbit. Contohnya dapat kita lihat yang tertera di sini. Ya, kemudian sumber melalui buku teks terjemahan. Dalam aturan penulisan, nama belakang, penulis asli, singkatan, inisial, nama depan, dan nama tengah jika ada, tahun penerbitan, judul buku asli, cetak miring, edisi cetakan, nama penerbit, kota penerbit, nama penerjemah, tahun, judul buku, cetak miring,
edisi cetakan, nama penerbit, kota penerbit. Contoh yang dapat kita lihat seperti di bawah ini. Sumber melalui buku terbitan, lembaga, badan, organisasi. Dalam aturan penulisannya, nama lembaga, badan organisasi, tahun penerbitan, judul buku, cetak miring, edisi cetakan, nama penerbit dan kota penerbit. Contoh dapat kita lihat di sini. Kemudian sumber melalui buku terbitan, lembaga, badan, organisasi, atau berisi himpunan, peraturan, undang-undang, dan sejenisnya. Aturan penulisannya yaitu pertama, nama lembaga, badan, organisasi, tahun penerbitan, judul peraturan atau undang-undang yang dirujuk, cetak miring, nomor atau seri peraturan undang-undang, edisi cetakan, nama penerbit, kota penerbit. Contohnya dapat kita lihat di sini. Ya, sumber melalui peraturan undang-undang dan sejenisnya atau cetak lepas tidak berupa himpunan. Itu aturan penulisannya, nomor dan tahun peraturan undang-undang, judul peraturan undang-undang yang dirujuk, cetak miring, tanggal pengesahan penerbit, nomor lembaga negara, organisasi penerbit, kota pengesahan penerbit. Contohnya dapat kita lihat di sini. Ya, sumber melalui artikel dalam jurnal. Aturan penulisannya yaitu yang pertama, nama belakang, singkatan atau inisial, nama depan, dan nama tengah jika ada, tahun penerbitan, judul artikel, nama jurnal dicetak miring, volume, dan nomor jurnal atau nomor jurnal dalam tanda kurung, nomor halaman artikel dalam jurnal. Contohnya dapat kita lihat di sini. Ya, kemudian artikel seminar simposium dalam proceeding. Aturan penulisan dalam nama latar, nama belakang, singkatan atau inisial, nama depan, nama tengah jika ada, tahun penerbitan, nama proceeding, cetak miring, nomor, volume proceeding, tanggal seminar simposium, penerbit proceeding jika ada dicetak miring, nomor halaman artikel dalam proceeding. Ya, contohnya dapat kita lihat seperti yang tertulis ini. Kemudian artikel seminar simposium cetak lepas, yaitu aturan penulisan, nama belakang, singkatan, inisial, nama depan, nama tengah jika ada, tahun penerbitan, nama seminar simposium cetak miring, tanggal seminar simposium, halaman artikel. Contohnya dapat kita lihat di sini. Ya, kemudian artikel dalam buku, antologi, dan editor. Aturan penulisan, nama belakang, singkatan, inisial, nama depan, nama tengah jika ada, tahun penerbitan, judul artikel, judul buku dicetak miring, nama editor buku, penerbit, kota terbit. Contohnya dapat kita lihat di sini. Ya, sumber skripsi, tesis, disertasi. Aturan penulisannya, nama belakang, singkatan, inisial, nama tengah jika ada, tahun, judul skripsi, tesis, disertasi, skripsi, tesis, disertasi cetak miring, nama program studi atau perguruan tinggi, kota tempat perguruan tinggi. Ya, sumbernya dapat kita lihat di sini. Kemudian artikel dari internet.
aturan penulisannya nama belakang, singkatan, inisial, nama depan, nama tengah jika ada, tahun, judul, alamat, email, cetak miring, tanggal dan jam unduh. Contohnya dapat kita lihat di sini. Dan kemudian sumber melalui makalah, pidato ilmiah semacamnya. Aturan penulisannya nama belakang, singkatan, inisial, nama depan, nama tengah jika ada, tahun, sifat, tujuan, makalah cetak miring. Ya, sumbernya contohnya dapat kita lihat di sini. Kemudian artikel dari majalah atau surat kabar, nama belakang, singkatan, nama depan, nama tengah jika ada, tahun, judul artikel, cetak miring, nama majalah, surat kabar, halaman, kota penerbit. Contohnya dapat kita lihat di sini. Ya, kemudian berita dari majalah atau surat kabar, aturan penulisannya nama majalah, surat kabar, tahun, judul, cetak miring, nomor dan atau volume jika ada, tanggal, halaman, kota penerbit. Ya, mohon maaf terjadi sedikit kesalahan. Ya, kemudian cara penulisan daftar pustaka. Cara penulisan daftar pustaka jika penulisnya sama, 6 penulis yang sama untuk beberapa pustaka literatur yang berbeda tidak perlu ditulis berulang-ulang, tetapi nama disebut diganti dengan simbol garis bawah atau underline. Hal ini berlaku pula untuk penulisan lembaga dan badan organisasi, seperti contoh di bawah ini. Ya, mungkin cukup sekian hasil presentasi saya yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.